Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ada di sesi keempat di mata kuliah manajemen pemasaran. Di sesi keempat ini kita akan membahas mengenai perilaku konsumen. Nah, namun saya balik ke belakang di sesi ketiga itu kita ada tugas ya teman-teman. Dan masih banyak teman-teman yang tidak memberikan tugasnya atau mengirim tugasnya. Diusahakan secepatnya karena kalau ada kesalahan dalam tugasnya nanti bisa saya nilai dan saya suruh untuk perbaiki secepatnya sehingga bisa memperbaiki nilai-nilai yang ada. Begitu juga dengan diskusi ya teman-teman. Dan juga teman-teman bikin diskusi itu masih banyak yang copy paste ya. Temannya udah bikin di awal-awal, habis itu banyak teman-teman yang copy paste aja jawaban dari teman-temannya. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut ya sebaiknya teman-teman sekalian itu gunakan pendapat atau analisis pribadi dari teman-teman sekalian mengenai apa yang didiskusikan, sehingga ya kita juga sama-sama tahu ya modul kita atau materi kita itu sama semua. Jadi ya untuk menghindari kesamaan dari materi copy paste-nya, sehingga untuk membedakan antara jawaban teman-teman dengan jawaban yang lain itu ya, gunakan pendapat pribadi atau analisisnya. Oke, masuk ke sesi yang keempat ya teman-teman, perilaku konsumen. Di perilaku konsumen ini diharapkan nanti teman-teman mampu mendeskripsikan perilaku konsumen, dapat menjelaskan model perilaku konsumen, dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses keputusan pembelian konsumen, juga serta berbagai macam situasi pembelian pada pasar konsumen. Selanjutnya bisa menjelaskan struktur keputusan pembelian konsumen dan juga menganalisis proses pengambilan keputusan konsumen, serta bisa menjelaskan pembelian industrial dan menjelaskan proses keputusan pembelian industrial, menjelaskan situasi pembelian industrial, serta menjelaskan berbagai pendekatan pembelian industrial. Nah, di sesi keempat ini diharapkan teman-teman dapat menjawab ke 10 materi ini. Nah, perilaku konsumen itu apa? Perilaku konsumen itu adalah sebuah bahasan atau studi ya, tentang seseorang atau organisasi, tentang bagaimana mereka memilih serta menggunakan produk dan hal-hal apa saja yang membuat mereka melakukan pembelian. Nah, yang namanya konsumen itu merupakan sesuatu yang harus kita capai sebagai sebuah perusahaan atau bisnis, karena ya pendapatan didapatkan dari konsumen. Nah, kalau konsumen sudah puas, otomatis ya kita akan mendapatkan pendapatan yang berkesinambungan. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana menjadikan konsumen itu menjadi pelanggan, kita harus tahu dulu konsumen ini butuhnya apa, inginnya apa, dan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan serta keinginan dari konsumen tersebut. Nah, ini merupakan sebuah materi yang sangat penting kalau kita ingin membuat sebuah bisnis nanti. Materi ini sangat penting ya, karena kita harus tahu terlebih dahulu ya perilaku konsumen itu bagaimana, apa yang membuat mereka melakukan pembelian, hal-hal apa saja yang membuat mereka terhambat atau mengalami hambatan dalam melakukan pembelian. Mungkin dari harga barang yang terlalu tinggi contohnya, itu kan menghambat mereka untuk melakukan pembelian. Juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti faktor psikologi ya, atau gaya hidup ya, atau tren juga itu mempengaruhi perilaku konsumen juga. Dan juga faktor budaya juga ya, faktor usia ya, faktor agama dan faktor-faktor lainnya itu juga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oke, jadi teman-teman bisa melihat materi inisiasinya ya, dan juga bisa mengembangkan materinya mendapatkan dari materi-materi yang lain ya. Untuk diskusi nanti kita akan membahas mengenai di dalam revolusi industri 4.0 ini kan semuanya membuat pembelian atau transaksi jual beli ini menjadi sesuatu yang lebih modern. Kalau dulu tradisionalnya kan seorang pembeli sama penjual itu langsung ketemu. Nah, sekarang kita bisa terhubung melakukan pembelian penjualan melalui internet. Nah, makanya internet sangat penting di industri sekarang, di mana hampir semua perusahaan itu pasti menggunakan internet untuk jual beli, untuk pemasaran, untuk hal-hal lainnya. Oke.
Nah, di sini pertanyaannya, salah satu opsi untuk mengembangkan produk baru adalah ciptakan atau beli. Nah, teman-teman lebih fokus kemana, menciptakan atau untuk melakukan pembelian yang secara online atau secara menggunakan internet. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.